Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurmawita akan menjelaskan tentang KPK dan FPB. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan tertentu. Sedangkan FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan dalam bentuk contohnya. Jelaskan terlebih dahulu perbedaan dari FPB dan KPK. FPB adalah faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK faktor persekutuan terkecil. Jadi saya mengambil angka dari contoh 8 dan 12. Kita harus mencari faktor terlebih dahulu dari angka 8 dan 12. Faktor itu semua angka yang bisa dibagi dengan 8 dan 12 tapi tidak menghasilkan koma sampai angka itu sendiri. Misalnya 8 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, dan bisa dibagi dengan angka itu sendiri. Selanjutnya 12 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 6, dan angka itu sendiri 12. Selanjutnya kita akan mencari faktor persekutuannya. Faktor persekutuannya ini faktor-faktor yang ada di angka 8 dan 12. Ini 1 ada di angka 8 dan 12, 2 ada di angka 8 dan 12, 4 ada di angka 8 dan 12, 3 nggak ada, 8 nggak ada, 6 nggak ada, 12 nggak ada. Terus faktor persekutuan terbesar, jadi kita cari yang terbesarnya. Yang terbesarnya berarti 4, jadi FPB nya sama dengan 4. Kita mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kita mencari kelipatan dari 8 dan 12. Ada 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. 12 ada 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Jadi kita selanjutnya mencari persekutuan. Kelipatan persekutuannya ada 24, 48. Terus karena kita mencari kelipatan persekutuan terkecil, kita mencari KPK-nya yang terkecil, angka yang terkecil, yakni 24. Berarti KPK-nya 24. Ini disebut dengan metode mengurai dalam bentuk pohon faktor. Di dalam pohon faktor kita menggunakan bilangan prima. Bilangan prima ini yakni angka yang tidak bisa dibagi oleh angka lain selain angka dirinya sendiri dan angka 1. Tetapi 1 tidak termasuk bilangan prima. Jadi ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Saya mengambil contoh angka 20, 24, dan 72. 20 ada 2, bisa dibagi jadi 10, terus 2, 5. Terus yang 24 bisa bagi 2, 12, 2, 6, 2, 3. Selanjutnya 72 bisa dibagi 2 jadi 31, 2 jadi 18, 2 jadi 9, terus karena 9 bisa dibagi 2 jadi 3 bagi 3. Metode pohon faktor ini akan berhenti ketika menghasilkan bilangan prima, 3 bilangan prima, 3 bilangan prima, 5 bilangan prima. Jadi 20 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Yang 24 sama dengan 2 nya ada 3, jadi 2 pangkat 3 kali 3. Yang 72 2 nya ada 3, 2 pangkat 3, dan
kali 3 nya ada 2, 3 pangkat 2. FPB nya FPB itu mengambil pangkat terkecil, jadi pangkat terkecil sini ada 2 pangkat 2, sama dengan 4. KPK nya kebalikan dari FPB, ini mengambil pangkat terbesar, jadi dia mengalihkan semua faktor-faktor kayak gini, 2 kali 3, 2, 3 kali 5. Pangkatnya yang diambil pangkat terbesar. Pangkat terbesarnya ada 2 pangkat 3, 3 yang paling besar pangkat 2, dan 5 yang ada pangkat. Hasilnya 360. Jelaskan cara mencari akar pangkat 3. Jadi di akar pangkat 3 tuh kita harus menghafal akar pangkat 3 dari angka 1 sampai angka 10. Dan ini kunci dari saya. Contoh saya ambil akar pangkat dari 1728. Yang pertama, pisahkan 3 angka di belakangnya. Ini 728 berarti pisahkan. Jadi kita harus mencari puluhannya terlebih dahulu. 1. Cari bilangan jika di pangkat 3 itu hasilnya tuh kurang dari 1 atau sama dengan 1. Jadi di sini yang kurang atau sama dengan 1, 1. Jadi di sini 1 puluhannya. Untuk mencari satuannya ambil di belakang nih 8. 8 di sini sama dengan 2. 2 sama dengan 8. Berarti 8 ini sama dengan 2. 12. Selanjutnya contohnya akar 3 dari 24.389. Pisahkan 3 angka di belakangnya, cari puluhannya yang kurang atau sama dengan 24. Di sini yang kurang dari 24 2. Jadi 2. Terus cari satuannya 9. 9 tidak ada di sini. Berarti dia itu bilangan itu sendiri. 9. Contoh yang ketiga, 103.823 sama dengan pisahkan, cari puluhannya. 103 di sini 4, kalau 5 berlebih berarti kita ambil 4. Terus cari satuannya 3. 3 di sini sama dengan 7, berarti 7. Selesai penjelasan dari saya. Bagi teman-teman yang masih kurang mengerti, silakan ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.